Critical thinking. Emang ngaruh apa sih buat hidup kita? Kalau kamu lagi jalan terus ketemu iklan sebuah perumahan deh. Katanya jaraknya itu 15 menit dari stasiun, dari halte, atau dari jalan tol. Ternyata, ya emang bener 15 menit sih. Tapi kalau jalannya itu tengah malam alias jalanan sepi, kosong. Kalau tiba-tiba ada yang datang nawarin investasi yang sangat mudah, keuntungannya juga tinggi, kamu bakal langsung percaya. Ternyata, kamu ditipu sama investasi bodong. Itulah pentingnya critical thinking. Otak kita ini setiap hari dibanjiri sama berbagai macam informasi-informasi. Dan mostly informasi yang nggak kita cari. Akibatnya otak kita punya banyak pikiran-pikiran kasar. Kasar di sini artinya adalah informasi mentah yang kebenarannya belum tentu. Nah, ini yang bikin bahaya. Karena nanti kita itu akan mudah untuk dimanipulasi. Kalau kita tidak berpikir kritis, kita itu akan mudah percaya sama apapun yang kita lihat, apapun yang kita baca, sama apapun yang kita dengar. Karena saking banyaknya nih, info nih di mana-mana nih, di handphone, sosial media, di berita gitu. Otak kita itu jadinya suka mengambil keputusan yang salah. Maksudnya yang kurang tepat. Kenapa? Ya karena kita nggak pengen repot. Manusia itu selalu pengen cari solusi yang termudah. Ya daripada capek-capek harus check and recheck lagi, mendingan ya udah percaya aja gitu. Nah makanya hoax itu gampang banget buat menyebar. Kata Tom Chatfield di bukunya tentang critical thinking, lo bisa cek buku itu. Katanya emang manusia ya emang kayak gitu. Jadi pada saat kita pengen mengambil keputusan kita itu dipengaruhi oleh banyak banget hal nih. Mulai dari kedewasaan kita, mulai dari mood kita, kemudian kejiwaan kita, sampai dengan mungkin kedewasaan kita dalam berpikir. Nah, berpikir ini bukan hal pertama yang kita lakuin ketika kita mau mengambil keputusan. Tapi apa? Kita merasakan terlebih dahulu. Setelah merasakan, baru kita berpikir. Tujuan utama dari critical thinking ini apa sih? Tujuannya adalah untuk mendapatkan sesuatu yang paling dekat dengan kebenaran. Belum tentu benar, tapi paling dekat. Karena untuk mendapatkan kebenaran dengan pasti, kita bakal banyak menghadapi tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Terlalu banyak informasi yang harus kita proses. Dan dari semua informasi itu kebanyakan tuh sifatnya receh, alias nggak begitu ngaruh langsung ke hidup kita gitu. Terus kita nggak punya waktu kan untuk nguji semua informasi atau berita-berita itu. Dan juga kita nggak bisa mengingat atau tracking semua hal tadi. Iya kan? Nah, setidaknya kita harus punya yang namanya rasa skeptis. Skeptis ini mempertanyakan semua hal nih ketika mendapatkan info atau ketika mau membuat keputusan. Nah, skeptis ini akan menjadi apa ya? Ibaratnya pembuka jalan lah menuju ke pintu kebenaran. Ada dua jenis bias yang biasanya itu mempengaruhi kita dalam mengambil keputusan. Yang pertama adalah bias sadar. Yaitu ketika kita itu sepenuhnya sadar kalau kita itu punya interest atau punya kesukaan terhadap sesuatu. Contohnya nih, kita punya klub bola favorit atau mengidolakan seseorang gitu. Jadi mau klub bola ini atau seseorang ini dia mainnya jelek atau mungkin dia bikin kesalahan, kita tahu mereka itu lagi jelek atau lagi salah gitu. Tapi kita akan selalu punya pembenaran untuk ngebela klub ini atau orang ini. Yang kedua itu adalah bias tidak sadar. Ya sesuai dengan namanya, bias yang kita lakukan karena sepenuhnya kita itu belum sadar. Contohnya misalnya saat interview sama orang yang lagi nyari kerja. Nah si interviewer ini itu biasanya bakal lebih tertarik, bukan berarti langsung hire, tapi lebih tertarik sama kandidat yang atraktif, mungkin yang lebih muda gitu. Karena mungkin di pikirannya dia akan lebih lebih kerjanya lebih semangat, lebih gampang diatur, nggak cepat capek dan lain-lain. Padahal ya belum tentu gitu. Nah, bias yang kedua ini yang paling sering terjadi. Makanya ketika kita sebelum ngetok sesuatu buat ngambil keputusan, kita timbang-timbang dulu apakah ada bias yang mempengaruhi keputusan yang mau kita ambil ini. Kalau misalnya ada, apa itu? Kalau biasanya di tongkrongan atau di kehidupan sehari-hari kita lagi ngobrol sama orang gitu ya. Gimana caranya kita membedah argumen dia supaya kita tuh tahu, oh maksud dia nih kemana sih?
Yang pertama, kita bisa melakukan yang namanya principle of charity. Nah, tujuan kita kan untuk nangkep maksud dia tuh apa. Makanya dengerin dulu, jangan langsung disela, jangan langsung dipotong. Kita dengerin aja dulu. Karena kalau nggak, kita nggak bakal dapat semua POV-nya dia, point of view-nya dia. Jadi, open-minded. Tapi bukan berarti ditelan mentah-mentah ya. Setelah itu, kita tentuin premis-premis eksplisit yang ada di argumen dia. Jadi kita udah dapat gambaran nih di awal, oh maksud dia ini A atau B gitu. Nah, dalam setiap omongan dia pasti ada fakta-fakta tertentu gitu kan yang emang ada di omongan dia gitu, yang emang kedengeran gitu. Apa aja hal-hal itu? Setelah itu baru kita lihat premis implisitnya. Maksudnya adalah sesuatu yang tidak ada di perkataan dia, tapi maksudnya tuh itu. Contohnya nih, misalnya kita mau bilang suara dia itu jelek misalnya, tapi kita nggak pengen menyinggung perasaan dia. Suaramu bagus deh, tapi lebih bagus lagi kalau berhenti nyanyi. Nah, kan tahu maksudnya apa. Nah, setelah itu kita kan dapat benang merahnya nih. Premis implisit dan eksplisitnya tadi apakah sejalan dengan kesimpulan awalnya A atau B? Kalau enggak, kalau kesimpulannya apa, premisnya apa, maka kemungkinan dia itu bohong. Lah, ntar dulu. Terus kalau pas lagi ngobrol, emang kita punya waktu buat teori-teorian kayak tadi gitu. Nah, sebenarnya otak kita itu udah otomatis memproses analisa tadi gitu. Jadi udah otomatis jadi aja gitu. Sehingga kita tuh bisa pas orang lagi ngobrol, orang lagi ngasih tahu, nggak tahu kenapa kita tuh tiba-tiba bisa langsung kepikiran buat percaya sama orang ini atau enggak gitu kan. Proses ini terjadi dengan sangat cepat di dalam otak kita. Cuman kadang-kadang ya itu otak kita suka salah menghitung. Akibatnya salah membuat keputusan. Apalagi nih kita kalau ngobrol atau kalau ketemu sama orang yang dia tuh persuasif banget ya kan. Ngobrolnya enak, terus public speakingnya bagus, auranya kayak karismatik gitu kan. Dia juga pinter nyari kata-kata, apalagi dia manipulatif. Hal-hal kayak gini tuh sering banget ditemukan di dunia marketing dan dunia sales. Makanya jangan ditelan mentah-mentah. Supaya pengambilan keputusan kita itu makin jauh dari bias, kita paham dulu sama 3 reasoning ini. Yang pertama adalah deductive reasoning. Ini cara ambil keputusan yang termudah dan tersimpel karena cuma berdasarkan detail yang emang udah ada gitu. Contohnya, semua anjing itu punya telinga. Nah, Golden Retrievers ini adalah salah satu anjing. Kesimpulannya, ya Golden Retrievers juga punya telinga. Yang kedua, inductive reasoning. Ini adalah pengambilan keputusan dengan pengamatan, yaitu menggabungkan fakta yang sudah pernah terjadi dan observasi yang kita lakukan. Atau kata mudahnya, kita ngambil keputusan berdasarkan historinya atau kejadian yang udah-udah gitu. Misalnya, kita mau menentukan atau membuat prediksi populasi sebuah negara atau sebuah kota tahun depan. Gimana kita cari datanya atau kita tahunya gitu? Kita lihat ternyata 10 tahun atau 15 tahun terakhir itu trennya selalu meningkat. Maka kesimpulan yang paling logis adalah tahun depan juga diperkirakan trennya juga akan meningkat atau akan naik. Yang ketiga, nah ini yang paling komplit nih di antara kedua tadi. Tapi juga sekaligus yang paling ribet dan paling makan waktu, yang paling lama lah intinya. Kenapa paling lama? Karena tujuannya di sini adalah kita memang mencari kebenaran mutlak dari suatu hal. Kenapa dia bisa seperti itu? Nah, katanya nih, hukum gravitasi Newton itu dia temukan dengan reasoning dengan cara kayak gini. Kenapa kok apel itu dia bisa jatuh? Apa penjelasan ilmiah yang paling masuk akal? Nah, reasoning ini memang butuh waktu karena kita harus cari teorinya dulu bagaimana. Terus pembuktian dari teori tadi apakah sesuai atau enggak. Prediksinya gimana. Tapi walaupun paling ribet, ya ini memang the best metode sih untuk mencari atau untuk pembuktian sebuah kebenaran. Hati-hati guys sama manipulasi angka dan statistik. Kemampuan kita untuk mengenali sebab dan akibat itu juga kadang suka miss. Kita kadang suka menghayal cocokologi gitu ya. Dua hal itu seolah-olah dia berhubungan, berkorelasi, padahal enggak. Jadi karena internet, kita kan sekarang jadi gampang banget nyari data apapun ya. Nah, jadinya sangat mungkin orang-orang itu bikin korelasi asal-asalan gitu. Karena asal udah dapat datanya, dia bisa cocokologi sendiri. Hal yang terlihat cocok, padahal nggak berhubungan sama sekali. Misalnya nih, ada data jumlah lulusan SMA itu tiap tahun selalu naik. Terus ada data satu lagi,
Jumlah konsumsi pizza tiap tahun juga naik. Tiba-tiba ada orang iseng gitu kan, dia nggak tahu dapat inspirasi apa gitu, terus dia cocokologi. Kalau dua data ini adalah korelasi gitu, berhubungan. Jadi kesimpulannya jumlah lulusan SMA naik karena jumlah konsumsi pizza naik, ataupun sebaliknya. Padahal aslinya ini dua hal yang berbeda dan tidak ada hubungannya sama sekali. Nah, jangan sampai kita mudah dimanipulasi dan termakan untuk hal-hal nonsense kayak gitu. Guys, waktu kita ini kan sangat terbatas nih. Kita nggak punya waktu buat ngeladenin semuanya. Kita nggak punya waktu buat ngecek semuanya satu persatu. Ya kan? Terus kita harus gimana dong? Perhatiin aja hal-hal yang memang men-challenge kepercayaan atau belief kita akan suatu hal atau suatu konsep. So, next time kalau kita ingin mengambil sebuah keputusan, coba diperhitungkan hal-hal tadi, baik kelebihan ataupun kekurangannya. And hopefully, keputusan yang kamu ambil itu keputusan yang paling mendekatkan dengan kebenaran. Belum tentu paling benar, but at least paling dekat dengan kebenaran. That's critical thinking.